Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Saya yang saya hormati dan saya muliakan segenap para guru, para asatidz, para hadirin, para kesatuan, para masyarakat, hadirin jamaah dan hadirat rahimahullah. Justru kita bersama berbicara bersama satu mukmin, beliau mengusahakan dia nanti ada sekolah jalan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pasal-pasal seperti ini, dua majlis ketua PKM Masjid Al-Istiqamah dari Jerman membantu Istiqamah majelis praktek saja dan berbicara tentang sebuah yang lainnya. Yang mohon maaf apabila disebutkan dalam satu kata mengurangi sebuah ta'lim dan kepada beliau yang doakan guru kita, orang tua kita akan mengusahakan dia Allah yang ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang hadir di dalam Allah menghormati kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat. Allah sampai umur kita Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimahullah. Tadi masa yang kita itu mulai berjalan. Kalau kita salah kalau dia salah, mungkin baik, ini baik. Kalau dia salah, alhamdulillah, sampai kita sekarang menyambut bulan Ramadan. Bagaimana semangatnya kita harus insyaallah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini insyaallah semoga kita sekarang sudah lihat tauhid dan ta'rif Ramadan menyambut bulan. Kira-kira dalam menyambut bulan Ramadan apa sih yang perlu kita siapkan? Kita Allah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita cari dalam menyambut bulan Ramadan. Kita umur panjang, kita panjang umur. Karena sudah saya sampaikan kalau masuk ke dalam Ramadan kita karena Rasulullah sudah berdoa supaya dipanjangkan umurnya ketika masuk bulan Rajab, sudah beliau doakan Allahumma barik lana wa sya'ban wa ramadan. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Rajab dan sampaikan saya berkait saya di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan di bulan Ramadan. Insyaallah Allah pada kita sampaikan kita di bulan Ramadan dan menjadikan Ramadan ini Ramadan kita, Allah isi Ramadan kita sekarang
Ya, kalau pertama kalau malam itu begini kalau sampai sini-sininya akan berjuang masalah semuanya. Jangan jadikan berapa sih? Saya boleh sebelumnya sudah saya lanjutkan ke sini. Allah telah bersabda, "Man qama ma'ahu bersabar, man qama ma'ahu bersabar, ghufira lahu." Siapa yang sholat dia di bulan Ramadan, yang dikatakan ulama qama di sini adalah sholat tarawih. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan karena dasar iman dan harapan Allah Subhanahu wa taala sebulan, Allah ampuni dosanya di bulan Ramadan. Ampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ulama mengatakan kalau ada satu nolong sholat tarawih tanpa udzur, orang dapat keutamaan. Orang dapat keutamaan orang yang bolong buat apa namanya tadi? Mumpung ada berjamaah, apalagi bulan kemudian berjamaah kita berjamaah. Kembali lagi malam pertama Allah Subhanahu wa taala yang dimana kalau kita dalam keadaan dia tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendapat kesusahan. Semoga Allah panjang dalam mereka sehingga selamat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama kita ajarin kita setiap malam pertama bulan Ramadan mereka ajarkan ada satu apa namanya kegiatan-kegiatan yang bagus. Di antaranya di malam-malam bulan Ramadan amalan-amalan yang diajarkan oleh orang soleh kita. Malam pertama bulan Ramadan satu baca surat Al-Nur. Surat Al-Nur kemudian juga disunahkan membaca surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fathan mubina fi shalah sampai sholat Al-Fatihah. Kapan? Setelah maghrib, kalau buka kalau pertama atau setelah maghrib baca sholat Al-Fatihah. Allahu Akbar pertama setelah baca surat Al-Fatihah baca ayat pertama sampai ke 10. Tidak katakan sampai ke 10. Apa? Boleh dikasih doa kalau enggak. Nanti kalau sekarang ada yang sampai kita kalau udah lagi tapi jangan keras sampai tentu sholatnya. Ucapkan yang jelas, apalagi kira-kiranya sambil dengan jauh yang terang. Dengan pemahaman beliau, kebanyakan berat bisa dijadikan sholat. Kemudian di sholat yang pertama 1 sampai 10, rakaat kedua 11 sampai 14, rakaat ketiga setelah Fatihah 17 sampai 25, di rakaat keempat 20 sampai 23. Itu surat yang kebanyakan
itu lebih wangi daripada minyak fisik kasturi di Allah Subhanahu. Maka jangan kita berdoa bahwa sambut teror itu lebih sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita akhirat itu lebih fisik. Bukan di dunia, memang berbeda. Kalau kita kemudian yang ketiga, istimewa bulan Ramadan yang kita harus dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan surga. Surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan surga. Tazayyani berhias-hiaslah. Siap-siap dan bersih-bersihkan, bersiap-siap untuk hamba-hambaku yang di dunia capek ibadah Allah puasa. Hiaslah supaya dia istirahat untuk mendapatkan rumah kemuliaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan diperintahkan Allah untuk menyambut kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat lain, surga rindu orang-orang yang puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya enak itu adalah Muhammad. Kalau bulan Ramadan kita rugikan karena baru 3 hari sudah dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum lagi yang lain yang banyak yang keempat adalah malaika tastaghfiruna fi kulli lailin fi kulli yawmin wa lailatin. Setiap hari malaikat mengatakan ampunan setiap hari yang setiap bagi orang-orang yang Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat keistimewaan bulan Ramadan. Kira-kira kita harus enggak datangin bulan Ramadan kayaknya seorang. Coba kalau saya ngomong gini, yang puasa bulan Ramadan full bisa ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahunnya saya kasih hadiah yang meningkat. Kira-kira berapa? Hah? Tungguin, saya kasih duit per orang 10 juta. Kira nggak? Hah? Besar punya berapa? Kita berdasar dari orang ini. Kira nggak? Kita kalau setahun ya, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih yang kemuliaan kadang-kadang orang kalau urusan akhirat yang ada itu. Padahal itu yang kebahagiaan yang kita tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap bulan Ramadan kasih setiap harinya mereka terampil berdoa dan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang kelima, ketika malam terakhir bulan Ramadan, nanti malam takbiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah mengatakan Allah mengampuni dosa semua orang yang beribadah pada bulan Ramadan itu, ibadah puasa dan sholat yang wajibnya aja Allah ampuni. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di malam terakhir itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW, bukankah kalau orang sudah kerjanya kelar kerjanya gaji apa? Gaji. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin orang sudah kelar ibadah puasa Allah jadi tidak ampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang dahulu kita, orang-orang soleh kita, mereka berdoa bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, pengennya bulan Ramadan biar mendapat kemuliaan bulan Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nanti kalau sudah sampai bulan Ramadan, kalau orang-orang yang tidak kaki, orang yang kembali suci, orang-orang yang belum mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam persiapan bulan Ramadan, siapin diri, berjaga persaudaraan, maafin dan memaafkan, kita maaf dan memaafkan orang-orang yang salah kepada kita. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Jangan sampai berantem untuk silaturahim. Orang yang putus silaturahim kedapatan pekerjaan bulan Ramadan. Yang mana Rasulullah dalam hadis yang menyebutkan layak menjadilah tarik karena orang bersaudara orang yang putus
biasanya saya datang orang datang ke Pajaran, saya datang orang merasa kedatangan datang kepada saya. Itu bukan sekedar orang yang nyambung karena merasa tapi nyambung sudah terlalu orang yang putus ini semua. Yang sama kita berarti datang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebagai musuh kita bagi dia mudah-mudahan kita selalu menggunakan jangan sampai orang sebagai orang kafir kemudian yang terkena kemudian Allah adalah orang yang berhak orang tuanya. Beribadah saya pada karena Allah menyaksikan Allah yang berwalidain khusus Allah bisabda itu Allah adalah terhadap ridho orang tua. Bukan Allah terhadap bukan orang tua. Walaupun dia puasa, sholat tarawih, sholat wajib, tapi dia berbarengan dengan kesemuanya menyakiti orang tua. Namun tidak. Siap-siap kita berdoa kepada Allah, kepada Allah Subhanahu. Kita berarti yang harus hidup dari orang tua kita kirani, senangin bahagia. Bukan benar-benar bahagia dengan kelakuan kita sehingga kita apapun yang membuat kita bahagia. Selama tidak melakukan seluruh perintahnya, selama mereka tersebut bukan berhasil kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang sudah menikah, kita lakukan apa yang membuat mereka senang di masa hidupnya. Ampun saudara, orang tua kita pengen kita ampun saudara, kita ampun saudara. Orang tua kita sudah meninggal, mereka lebih puas punya kita. Kalau ada orang tua kita kami berantem, tidak senang orang, sedih di masa hidupnya, apalagi sudah meninggal mereka melihat lebih orang ada alih-alih lagi, orang ada rahasia lagi antara mereka. Allah bisa memberikan mereka orang tua yang sudah meninggal bisa menyaksikan. Kalau kita berantem nggak ada, orang tua sedih nangis. Dalam riwayat disebutkan nangis sampai berdoa kepada Allah dan mati bocah sampai dapat ilham buat dia melaksanakan dia damai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita jangan sampai berdoa, jangan sampai berdoa orang lalu bersumpah ibadah kalau kita kemudian bohong, dusta, gosip, adu domba, sumpah palsu, mantan dan syahwat. Ini semuanya adalah hal yang membatalkan kita mendapatkan kemuliaan Allah. Jangan sampai kita persiapkan itu semua. Sampai dengan kita bersihin hati dari sifat-sifat tadi, penyakit-penyakit sombong, adu domba, gosip, diri, kayak sebagainya yang ada dalam hati. Kita sambut itu semuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu malam pertama bulan Ramadan Rasulullah pernah bersabda, bulan sampai 3 kali. Ada astagfirullah. Subhanallah. Mada astagfirullah. Mada astagfirullah. Mada astagfirullah. Rasulullah ulangi 3 kali masya Allah. Apa yang mendatangi kalian? Apa yang mendatangi kalian? Semua yang mendatangi kalian dan apa yang kalian siapkan untuk semuanya. Sampai Rasulullah berkata, ya Rasulullah, awa'il ajal aw'adun haram. Rasulullah, apakah ada wahyu yang keluar atau ada janji yang ditepati ya Rasulullah? Ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa orang-orang yang sholatnya ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita sambut dengan apa? Dengan bersihin hati, dengan hati yang bersih, dengan persaudaraan yang kokoh, menyambut saudara terakhir. Dengan itu semuanya dengan berguna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada mereka bulan Ramadan bukan berarti kita ada kegiatan yang baik, bukan diisi dengan tidur. Ada kalau puasa tidur, dan dia tidurnya orang yang puasa ibadah. Ada begitu saja, pakai itu, pakai
Benerin. Tapi enak kalau saya tinggalin. Tapi Tahu ya. jangan apa-apa. Padahal orang merasa apa? Ketika ada orang yang gosip dan itu bikin orang murka. Kayak kita ninggalin gosip, yang marah siapa? Orang. Mendingan dimarahin Allah atau dimarahin orang? Ya? Dimarahin Allah atau dimarahin orang? Orang zaman sekarang begitu nih. Orang soleh, insya Allah, orang olahraga, insya Allah, orang soleh seperti ini. Karena ini yang berbahagia kita dapat. Jadi kita jadi orang yang soleh sebenarnya di sini orang-orang sangat terkadang. Kalau bikin acara, bikin pernikahan, ada kita. Orang ada bikin kita. Tujuannya apa? Tujuan apa? Kita kita tadi kalau ada orang sekarang kita lebih mengaji bagaimana senangnya orang berbeda walaupun itu harus melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kadang-kadang sampai kita beberapa yang orang yang senang sama kita jadi kalau pas lagi ada orang yang mencatat terus jadi di bulan puasa ini ada yang ngajak porsinya, ada yang mencaci kita kan Rasulullah bilang habis orang saya puasa. Saya nggak mau menyediakan ibadah saya sedang berdosa. Ambil gosip mulai dari sekarang sampai di bulan Ramadan sudah obat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih bagian itu merasa jadi udah selesai. Habis itu ya. Jadi kita sebenarnya jangan sampai di bulan Ramadan termasuk orang-orang yang dapat apa? Orang dapat ampunan Allah. Kita puasa iya, tapi Nabi melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Gosip orang dan sebagainya alhamdulillah kita bersedia dari pelajaran sampai dari sekarang hati kita bersih dari penyakit biar kita masuk bulan Ramadan dan kita mendapatkan ampunan Allah sehingga nanti dia bersawal kita jadi orang yang suci, orang yang kembali, orang yang tenang dalam kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak sibuk dengan dosa, ngomongin orang, riba dan sebagainya. Capek-capek puasa tak dapat apa-apa. Kemudian di bulan Ramadan jangan kita malas-malasan ibadah Allah. Yang mana sunnah yang wajib diganjar 70 kali lipat daripada yang wajib lain bulan Ramadan atau Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sunnah masuk masjid, iktikaf, masuk masjid keimanan, buat berkali diri yang sunnah seperti itu. Allah ganjar wajib iktikaf di masjid, mereka iktikaf di
bagi orang yang mereka niat tidur ibadah Allah Subhanahu wa taala dengan mereka masih bisa memberikan kita di dalam Allah jangan kita sia-siai dengan kelalaian dengan perbuatan yang manfaat apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan bukan hanya Allah dosa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada orang hukum dosa kalau aja bilangnya bukan dan punya dosa tapi betul dosanya sama dan itu juga bisa ada mungkin mungkin mana dalam ini kalau masih di Jakarta sama dosanya tapi kalau dilakukan di waktu yang mulia ngomongnya lebih mungkin ada yang sampai ke atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.